Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kita mau melanjutkan proyek membuat game hijaiyah kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama kita buka dulu konstruknya yang udah kita buat kemarin. Hari ini kita mau belajar membuat tombol untuk pindah ke layout permainan atau layout game, kemudian kita akan membuat gamenya. Nah, yang pertama kita buka dulu konstruknya, kemudian kita masuk ke layout 2. Masuk layout 2 yang sudah ada tombolnya ini. Kemudian kita akan memasukkan tombol baru yang nanti gunanya akan pindah ke layout selanjutnya. Nah, caranya pastikan dulu kita sudah berada di layer 1. Karena nanti kalau layer 0 nggak bisa dimasukin lagi. Nah, kita masukin layer 1. Kemudian kita masuk ke folder button plus GUI-nya. Kemudian kita akan memasukkan yang di sini namanya game 2. Nah, biar gampang caranya tinggal kita klik, terus kita drag and drop ke file construct-nya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian, kalau sudah kita akan pindah ke project. Kita akan masuk ke project. Nah, kita akan add layout baru, klik kanan, add layout, add event sheet. Nah, layout 4 ini kita kasih nama permainan. Nah, kalau layout 4-nya kita kasih nama permainan, event sheet 4-nya kita juga kasih event. Ini berguna biar kita nggak lupa. Nah, kemudian kita pastikan size layout size-nya seperti yang kemarin, yang di sini kita pastikan seperti kemarin ukurannya 1280,720. Oke. Sudah. Kemudian kita masuk ke layout 2 lagi. Kemudian kita masuk setelah layout 2, kita akan masuk ke event sheet 2. Caranya klik kanan, edit event sheet. Nah, kita masuk ke event sheet 2. Nah, di event sheet 2 ini kita akan menambahkan event button yang baru kita masukkan agar bisa pindah ke layout selanjutnya. Caranya add event, kemudian touch, kemudian on tap object. Seperti kemarin kita pilih yang game 2 yang barusan kita masukkan. Oke. Dan setelah itu kita add action, system, go to layout, kemudian kita pilih ke permainan. Dan oke, setelah itu kita akan coba menjalankan layout 2. Apakah tombol yang barusan kita tambahkan sudah bisa berfungsi? Kita run layout, kemudian coba kita klik yang mencocokkan. Oke, sudah berhasil masuk ke layout selanjutnya. Kemudian kita akan menambahkan tombol-tombol yang ada di layout permainan. Oke, setelah itu kita akan masuk kembali ke layout permainan. Nah, di layout permainan ini kita akan menambahkan sprite kecil-kecil yang gunanya nanti adalah untuk mengacak jawaban dari gamenya kita. Nah, tapi sebelumnya kita akan menambahkan layer baru karena layer 0 kan udah untuk background. Kemudian kita akan menambahkan layer 1 seperti kemarin. Klik kanan, add layer at top, layer 1. Sudah. Kemudian kita klik kanan di yang warna abu-abu di sini, di luar dari layout size-nya. Kita klik kanan, insert new object, kemudian kita pilih sprite. Nah, sprite-nya langsung kita kasih nama, kita ganti nama menjadi nama pengalih soal random. Nah, sebenarnya sprite ini gunanya adalah untuk menyimpan ke-28 huruf hijaiyah yang nantinya akan kita pakai untuk menyimpan atau mengambil jawaban-jawaban. Seperti itu. Kita coba praktekin aja biar gampang.
Kalau sudah diganti nama, kemudian kita pilih insert, terus kita klikkan di luar kotaknya, klik. Kemudian kita, kalau sudah masuk ini, kita kasih warna. Kita kasih warna terserah, kita kasih biru aja. Ini maaf ya, karena saya nanti kalau warnanya kurang sesuai, nanti bisa disesuaikan masing-masing, nggak apa-apa warnanya. Yang penting nama dan namanya kita ingat-ingat seperti itu. Nah, pengalih soal randomnya kita kecilkan size-nya jadi kecil aja seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan instant variable yang di sebelah kiri di bagian properties. Di bagian properties kita klik instant variable, klik. Kemudian kita pencet tanda plus, add new. Kemudian kita kasih nama ID, tipenya tetap number, initial value-nya 0, deskripsinya 0, kosong maksudnya, kemudian diklik OK. Nah, instant variable di sini gunanya adalah untuk, nanti kan kita tuh punya huruf yang banyak. Nah, di situ nanti akan ada ID-nya yang berbeda-beda. Misal huruf alif nanti ID-nya 1, terus huruf ba ID-nya 2, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tambah lagi untuk sebagai penyimpan jawabannya. Klik kanan, insert new object, pilih sprite. Seperti tadi kita ganti namanya menjadi pengalih ID. Pengalih ID. Oke, setelah itu klik insert. Klik di situ. Kita kasih warna. Warnanya misal hitam aja, biar sebagai pembeda. Udah hitam, kita tutup, kita kecilkan lagi ukurannya, kecil aja. Kemudian pengalih ID ini kita copy biar menjadi 3. Caranya sama, diklik aja bagian tombolnya itu yang bagian hitam. Cara ngopinya, setelah kita klik di bagian kotak itu, kemudian kita pencet tanda CTRL atau kontrol, kemudian kita tarik menggunakan mouse. Nah, tarik menggunakan mouse. Nah, jadi kontrolnya nggak usah dilepas, kemudian kita tarik aja biar nanti tambah. Nah, kita tambah satu lagi biar ada 3. Oke, udah 3. Kemudian kalau udah ada 3, kita akan kasih instant variable lagi. Jadi setiap kotak kecil 3 itu kita kasih instant variable. Oke, yang pertama kita kasih dulu instant variable tanda add plus. Kemudian kita kasih nama ID, tapi kecil. Kalau yang tadi ID-nya kapital, kalau yang sekarang ID-nya kecil. Kemudian kita klik OK. Kita coba di yang kotak yang lain, ID-nya kita kasih 1. Itu buat kotak yang pertama tadi. Kemudian kotak nih, yang pertama yang di sini kan ada instant variable sebelah kiri. Di sini ada ID. Yang tadinya 0 kita kasih 1. Kemudian yang tengah juga kita kasih ID-nya 2. Kemudian yang terakhir tadi kita kasih ID-nya 3. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita akan memasukkan kontainer yang di sebelah kanan di bagian project ada yang namanya kontainer. Kita klik aja, kita drag and drop ke kotak tengah. Nah, seperti ini. Kita pastikan posisinya seperti ini. Nah, setelah kontainer itu udah masuk di sini, kita akan mengcopy kontainernya. Jadi nanti kita akan copy sebanyak 3 kali lagi untuk di samping-sampingnya. Kita contohnya seperti tadi, langsung diklik, terus kita pencet CTRL atau kontrol, kemudian kita tarik menggunakan mouse. Nah, seperti ini. Jadi kita kecilkannya dengan cara pencet shift sama pojok-pojok di pinggir-pinggir itu biar ukurannya tetap sama. Seperti itu. 1. Kemudian dari sini aja kita copy, control drag 2.
Kemudian satu lagi Ctrl drag 3. Jadi 3. Nah, gunanya adalah kotak yang kecil-kecil itu untuk sebagai jawabannya. Jadi kan kalau misal kayak soal tuh pilihan ganda gitu. Nah, itu yang sebagai ABC-nya. Kemudian yang kotak yang paling besar ini nanti sebagai soalnya. Seperti itu. Nah, karena di sini kontainernya masih warnanya putih, kita mau membedakan warna kontainernya. Caranya klik kontainer yang paling besar. Kemudian di bagian kiri kita pilih efek, nih efek. Kemudian kita add tanda tambah itu add new. Kemudian kita ketik tint, T-I-N-T, oke, yang paling atas itu. Kemudian kita add. Nah, nanti warnanya akan berubah seperti ini. Terus kita akan membedakan warnanya antara kotak yang besar dengan 3 kotak yang kecil. Nah, kita klik kotak yang besar. Terus kita kasih yang di bagian kiri ini. Bagian kiri ini kan ada tint terus red, green, blue. Nah, rednya kita kasih 75, greennya kita kasih 80. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang kecil-kecil kita juga akan sama ngasih tint juga. Karena itu kan tadi kita hasil kopian, jadi tintnya udah masuk. Jadi nggak usah klik kanan add tint lagi, tapi langsung kita rubah red, green, blue-nya. Caranya yang kotak kecilnya kita klik dulu. Kita klik yang paling atas saja. Kemudian rednya kita ganti 75. Kemudian greennya kita ganti 100. Terus oke. Nah, yang kotak kecil yang pertama udah. Kemudian kotak kecil yang kedua diklik lagi. Rednya dikasih 75. Greennya kita kasih 100. Sama. Nanti yang ketiga juga rednya 75. Greennya 100. Jadi warnanya beda. Supaya lebih jelas kita coba run dulu. Run layout. Nah, hasilnya seperti ini warnanya. Oke, setelah itu. Nah, tapi sebelumnya kita akan menambahkan behavior baru yang dari konstruknya belum ada. Jadi itu seperti plugin. Plugin tapi gunanya untuk behavior. Nah, gunanya behavior yang akan kita tambahkan ini nanti adalah sebagai untuk animasi. Jadi nanti misal tombolnya kalau diklik bisa berubah-ubah, jadi kelihatan ada animasinya seperti itu. Caranya kita masuk ke folder dulu. Folder yang new folder, kita klik new folder. Kemudian kalau udah kita pilih yang bagian behavior. Nah, di situ ada namanya Lunary Light Twin. Nah, ini behavior yang akan kita gunakan nanti. Kita copy dulu. Copy, kita masukkan ke C, kemudian kita masukkan ke program file, ke file construct-nya. Terus kita pilih construct. Kemudian kita pilih exporter HTML5, kita masukkan ke bagian behavior. Nah, kita paste di situ. Kemudian kalau ini sudah masuk Lunary Light Twin-nya kalau udah dipaste. Kemudian kita ke construct dulu. Kita save dulu. Kita save. Kemudian kita tutup dulu untuk memastikan Light Twin-nya masuk. Kita tutup dulu. Setelah kita tutup, nanti kita buka lagi. Setelah itu kita buka lagi construct. Buka dulu filenya yang tadi. Langsung open aja atau langsung kita buka dari folder bisa. Nah, kalau sudah. Oke, kemudian kita akan menambahkan behavior di kotak kontainer yang udah kita buat. Ini caranya kita klik kontainer yang besar, kotak yang besar. Kemudian di sini klik yang di sebelah kiri ini, kita ada yang namanya behavior, kita add di sini add behavior.
Nah, terus tanda plus lagi. Kemudian kita cari Lightwin. Kita ketik aja Lightwin. Kita add. Kalau udah, ini udah ketemu, kita add. Kemudian kita tutup Lightwin-nya. Nah, di sini akan masuk Lightwin-nya seperti ini. Kita akan mengaturnya. Caranya adalah active on start, kita no. Biar nanti kalau kita jalankan dia nggak langsung kena animasinya. Kemudian twin Oke, bagian yang kedua ini twin ini kita ganti opacity. Kemudian functionnya kita cari is in out quad. Oke, terus kemudian targetnya kita ganti 0,0. Durationnya kita ganti 2. Oke, setelah itu udah jadi. Kemudian kotak yang kecil-kecil kita klik kotak yang paling atas dulu. Nah, karena sudah ada kan, kita ganti juga. Active on start-nya kita ganti no. Active on start no. Terus twin-nya kita ganti yang opacity. Function-nya kita ganti is in out quad juga. Targetnya 0,0. Durationnya 1. Oke. Kemudian kita lanjut kotak kedua dan ketiga sama seperti kotak yang pertama. Active on start-nya no. Twin-nya opacity is, terus functionnya is in out quad. Targetnya 0,0. Durationnya 1. Yang kedua jadi. Kemudian pindah yang ketiga sama active on start no. Twin-nya opacity. Functionnya is in out quad. Lucu namanya, nyarinya susah. Targetnya 0, durationnya 1. Yeay, jadi semuanya sudah. Jadi keempat kotak itu sudah ada behaviornya, yaitu Lightwin tadi. Oke, karena kita ini kita coba aja ya pengaruhnya kalau kita kasih Lightwin atau enggak. Kita akan mencoba di kotak kecil yang paling atas, kita klik. Kemudian active on start-nya yes, karena kita mau mencoba. Nanti kita balikin ke 0 lagi. Setelah kita yes, kita jalankan run layout. Nah, yang terjadi nanti animasinya seperti ini. Nah, dia akan tiba-tiba menghilang seperti itu. Itu tapi nanti kalau sudah ada huruf-hurufnya atau pilihan soalnya. Kita tutup lagi yang bagian ini. Kemudian kita balikin lagi. Yang pertama kita balikin active on start-nya no. Yeay, sudah. Jangan lupa kita save dulu biar nggak hilang kalau tiba-tiba laptopnya mati atau tiba-tiba ada mati lampu dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan huruf hijaiyahnya ke dalam layout permainan ini. Tapi yang kita masukkan nanti adalah huruf hijaiyah yang berwarna putih. Kalau kemarin kan yang warna hitam. Tapi untuk yang kontainer besar nanti yang kita masukkan tetap yang hitam. Untuk yang kontainer kecil-kecil nanti yang warna putih. Oke, caranya masukkan seperti kemarin. Kita masuk ke folder new folder, kemudian new folder, kemudian kita pilih image. Setelah image kita pilih putih. Nah, kita Ctrl A, pilih semuanya. Kita tarik aja, kita drag and drop ke construct-nya. Nah, kita pastikan di situ. Kita kecilin juga pakai shift, kita tarik. Nah, kira-kira segini masuk ke kontainernya. Kemudian name-nya kita ganti. Kita ganti name-nya menjadi huruf jawaban. Oke, setelah hurufnya sudah menjadi seperti ini, kira-kira cocok dengan kontainernya, kita akan ngasih ID. Nah, caranya di sebelah kiri kita kasih instant variable seperti tadi, kita add.
kemudian namanya adalah ID yang kecil. Oke. Setelah itu kita akan copy sebanyak 3, klik kontrol tarik lagi jadi 3. Oke, jadi seperti ini. Oke, ternyata ada satu langkah yang kita kurang, jadi kita hapus dulu yang bagian alif yang di 2 kotak bawah, kemudian kita balik ke alif yang paling atas, ke huruf putih yang paling atas. Kita akan menambahkan behavior Lightwin di situ. Jadi sama, kita klik terus kita add behavior. Oke, kita klik kemudian kita pilih behavior di sebelah kiri. Kita akan add, kita cari yang drag and drop dulu. Ini sudah ada langsung bawaan dari construct, jadi kita nggak usah memasukkan, jadi tinggal kita pakai drag and drop, tutup. Setelah itu kita tambahkan lagi behavior, add behavior. Kita tambahkan behavior Lightwin. Lightwin ketemu, kita klik, tutup, book Lightwin. Nah, Lightwin yang di sini akan kita ganti namanya, kita klik rename. Kemudian kita kasih nama anime position, klik. Kemudian kita tambah Lightwin satu lagi, add Lightwin. Kemudian kita rename, namanya menjadi anime size. Jadi itu nanti anime position sama anime size ini sebagai animasi yang akan kita pakai nanti. Oke, kita tutup. Nah, di sini sudah jadi anime position sama ada anime size. Kemudian di anime position, active on start-nya kita ganti 0 lagi. Kemudian twin tetap position. Kemudian functionnya is in out quad, targetnya 0,0, durationnya adalah 1. Oke, kalau sudah kita akan pindah ke yang anime size. Anime size kita klik active on start-nya no, twin-nya kita ganti size karena anime size. Kemudian functionnya adalah is in out quad, sama aja, targetnya 0,0, durationnya 1. Oke, sudah. Kemudian kita copy hurufnya ini sebanyak 2 kali lagi biar memenuhi kotaknya, sama kontrol tarik. Oke, kalau sudah 3 seperti ini. Kemudian kita akan mengisi kotak yang bagian kotak besar ini yang sebagai soalnya. Oke, cara untuk mengisinya kayak yang tadi, kita masuk ke folder, kemudian kita new folder, image, terus kita pakai yang hitam. Nah, kita kontrol A semuanya, kemudian kita tarik, drag and drop masuk ke construct. Nah, udah masuk ke situ. Kita kira-kira size-nya, kita gedein, pokoknya dicocokin aja kalau kontainernya segitu, size-nya seberapa. Oke, kalau udah kita ganti namanya, klik dulu, kita ganti namanya, name-nya menjadi huruf kontainer. Oke, sudah. Kemudian kita akan menambahkan behavior di huruf ini biar nanti ada animasinya. Klik behavior, add, kita cari Lightwin, kemudian kita rename menjadi anime position. Oke, kita tambahkan lagi Lightwin lagi, kemudian kita rename
anim size, bener, anim size. Kemudian satu lagi kita tambahkan lagi, Lightweight, kita rename namanya anim rotation, biar muter-muter. Rotation. Oke, masih satu lagi kita add lagi, tapi ganti di sini bukan Lightweight tapi kita pakai sign, SINE, sign. Kita add aja sign, oke, nggak usah di rename, tetap aja karena cuma satu. Kalau sudah masuk semuanya, ada anim position, ada anim size, ada anim rotation, dan terakhir ada sign. Kemudian kita akan merubah-rubahnya. Yang pertama anim position, active on startnya no. Kemudian twinnya kita ganti position karena dia anim position. Functionnya kita ganti is in out quad. Targetnya 0,0, durationnya 1. Oke, kemudian di anim size, active on startnya kita buat 0 lagi, twinnya kita ganti size, terus functionnya is in out quad, targetnya adalah 0,0, durationnya 1, durasinya 1. Oke, setelah itu kita pindah ke anim rotation, active on startnya no, kemudian twinnya angle is in out quad sama, targetnya 0,0, durationnya 2. Terus kemudian kita sign active on startnya no, movementnya adalah kita pilih size, wave-nya sign tetap, periodnya kita ganti 10, magnitude-nya adalah 10 juga. Oke, sudah. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi kalau kita kasih behavior tadi ya. Nah, kita akan melihatnya yang di bagian sign aja, yang kotak gede ini kita klik. Nah, itu yang hurufnya kita klik. Kemudian bagian kiri yang sign, bagian sign active on startnya coba kita yes, biar kita tahu apa yang terjadi. Kemudian kita run layout, kemudian nah, oh iya, ini masih jalan terus karena apa? Nah, karena kita lupa belum mematikan animasinya. Betul sekali. Oke, kita akan matikan dulu. Caranya kita klik 2 kali, terus speednya ya ini kita ganti 0 biar nggak jalan-jalan terus. Oke, huruf kecilnya juga kita ganti, huruf jawabannya klik 2 kali, speednya kita ganti 0 juga. Sudah. Kemudian kalau sudah kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi, run layout. Kelihatan nggak ya perubahannya? Nah, ini. Jadi dia huruf yang di dalam kontainer besar itu ukurannya akan membesar mengecil, tapi belum begitu kelihatan karena magnitude-nya kita tadi kasih 0. Nah, coba kita balik ke construct lagi. Magnitude-nya kita kasih yang agak gede, 30, coba ya. Kemudian kita akan run layout lagi. Run layout. Nah, udah agak kelihatan ya. Jadi itu yang sign tadi seperti itu, ada animasinya gede kecil. Kemudian kalau udah kita balik ke construct lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, karena tadi huruf yang di kontainer besar itu on start
layoutnya tadi masih yes ya, kita klik dulu. Terus kita pastikan yang sign-nya active on start-nya kita no, biar nanti nggak langsung menjalankan. Oke, udah. Oke, setelah itu kita akan masuk ke event sheet. Tapi event sheet-nya kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai masukkan huruf ini. Next kita akan memasukkan event sheet, kita akan atur event sheet-nya supaya huruf-hurufnya di sini, misal nanti di sini ada huruf apa, jadi di sini bisa keacak semuanya dan bisa kita masukkan ABC-nya secara acak, terus kita udah mendapatkan jawaban benar atau salah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semangat!